Putra di mana saja Anda berada. Jumpa lagi bersama saya, Bruder Antonius Alma, dalam Warta Iman edisi Minggu Kerahiman Ilahi 24 April 2022 dengan tema Pribadi yang Rahim. Dengan bacaan yang disuguhkan minggu ini adalah Injil Yohanes bab 20 ayat 19 sampai 31. Sahabat Alma Putra yang terkasih dalam Kristus yang bangkit, kita dianugerahi indera yang dapat membantu kita memahami apa yang kita alami dan mengerti apa yang Tuhan kehendaki atas diri kita. Maka wajarlah orang yang dapat melihat apa yang terjadi di sekelilingnya secara langsung akan lebih mudah mengerti apa maknanya dan bagaimana harus menanggapinya. Di situ indera kita berfungsi menjadi pintu yang mengantar kita pada iman. Perjumpaan fisik dengan Yesus menjadi jalan masuk pada iman dan kepercayaan. Itulah yang dialami oleh perempuan Samaria yang dikisahkan oleh Yohanes bab 4 ayat 5 sampai 42 yang berjumpa dan berbicara dengan Yesus di sumur dan tidak lama kemudian percaya kepada Yesus, bahkan pulang dengan penuh semangat mewartakan Yesus sebagai Mesias yang dinantikan. Sebagai Mesias yang mau menerima kelemahan-kelemahan dan bukan menghakimi. Sebagai yang rahim, hingga orang-orang kota pun datang menjumpai Yesus dan berkata, "Kami percaya, tapi bukan lagi karena apa yang kau katakan kepada wanita, sebab kami sendiri telah mendengar dia." Maksudnya mendengar Yesus, dan kami tahu dialah benar-benar juru selamat dunia. Perjumpaan mengantarkan kepada kepercayaan yang dinantikan, di mana perjumpaan indrawi mengantarkan pada pengalaman iman dan mendorong karya rasuli membawa orang pada Tuhan. Orang yang mengalami kerahiman Tuhan akan tergerak menjadi rasul kerahiman. Sahabat Alma Putra yang terkasih, Santa Faustina mengabdikan hati, budi, dan energinya setiap saat tanpa henti dan tanpa cuti pada kerahiman ilahi Yesus hingga mendapat karunia penampakan Yesus dan menerima wasiatnya untuk meneruskan warta kerahiman ini kepada seluruh dunia dan memohonkan kerahiman Tuhan bagi seluruh dunia, terutama bagi para pendosa melalui devosi kerahiman ilahi dan mengembangkan gerakan apostolik tentang kerahiman ilahi. Santa Faustina hidup tahun 1905 sampai 1938, tak pernah berjumpa dengan Yesus secara langsung seperti yang dialami para rasul 2000 tahun sebelumnya. Tetapi percaya kepada Yesus, percaya kepada kerahimannya, hingga pada tanggal 22 Februari 1931 mendapatkan penampakan Yesus sebagai Raja Ilahi. Sebagaimana gambar yang digambarkan dalam lukisan Yesus Kerahiman Ilahi, karya pelukis Juventus Casimiro Rossi, dengan tulisan di bawahnya, "Yesus, aku berharap padamu," atau "Yesus andalanku," atau "Yesus aku percaya padamu," atau "Yesus
aku mengandalkanmu. Sahabat Alma Putra yang terkasih, Rasul Thomas dijuluki sebagai rasul yang ragu-ragu. Pada kerahiman ilahi, lebih banyak kita merenungkan tentang Thomas yang ragu-ragu daripada kerahiman ilahi yang ditabarkan Yesus dalam Injil hari ini. Maka kepercayaan akan kurang lengkap seharusnya. Thomas disebut sebagai rasul yang ragu-ragu. Akhirnya percaya, bahkan karena mengalami kerahiman Yesus, hingga ia menjadi rasul pertama yang dengan mulutnya mengaku Yesus sebagai ungkapan imannya dengan menyatakan Yesus sebagai Tuhan dan Allah. Ya Tuhanku dan Allahku. Inilah yang kiranya menjadi bingkai akhir, bagaikan bingkai buku ada di akhir dan ada di awal. Dari Injil Yohanes yang mewartakan Yesus sebagaimana dilukiskan dalam Yohanes 1:1 sebagai bingkai pertama, pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Mendengar iman Thomas, maka hari ini dalam bingkai yang terakhir, ya Tuhanku dan Allahku, tidak ada pengakuan sebelumnya. Petrus mengaku, tetapi dengan mengatakan engkaulah Mesias. Tetapi yang mengaku engkau adalah Allah adalah Thomas. Keluar dari mulut Thomas. Mendengar iman Thomas, Yesus pun memberkati kita semua yang hadir pada saat ini dengan berkata, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Kita memang tidak pernah melihat Yesus secara fisik, tapi percaya dan sudah diberkati oleh Yesus lebih dari 2000 tahun yang lalu. Yesus memberkati kita semua yang hidup setelahnya, yang tidak pernah menyaksikan langsung hidupnya, karyanya, mujizat-mujizatnya, tidak pernah mengalami penderitaannya, wafat atau kebangkitannya seperti para rasul. Namun karena pewartaan para rasul dan para penggantinya menjadi percaya seperti Thomas. Yohanes dalam bacaan kedua menegaskan lagi, siapa yang percaya kepada Allah akan mengasihi Allah, dan siapa yang mengasihi Allah akan menuruti perintah-perintahnya. Apa perintah Yesus dalam Injil Yohanes bab 13 ayat 34? Dalam konteks perayaan Ekaristi, perjamuan terakhir, Yesus berkata, aku memberikan perintah yang baru kepadamu, hendaklah kamu saling mengasihi. Dengan kata lain, kita diminta untuk menjadi tanda kerahiman bagi sesama. Siapa yang percaya kepada Allah akan tampil sebagai pribadi yang rahim. Maka Yohanes mengatakan, ia yang percaya kepada Yesus, bahwa ia adalah putra Allah, ialah yang akan menjelaskan dunia, bukan dengan kekuatan, kekerasan, tapi dengan kerahiman. Kerahiman ini ditunjukkan oleh Yesus dengan memberi kuasa pengampunan dosa. Dan pada hari ini, dalam Injil, Yesus mendirikan dan membuat sakramen pengampunan dosa yang boleh kita terima itu, yang tak terbatas hanya pada rasul-rasul dan para penggantinya. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, maka dosanya akan diampuni. Jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Sahabat Alma Putra yang terkasih, kita tidak hidup di zaman para rasul, tetapi percaya. Banyak orang yang pada waktu itu melihat
mendengar secara langsung, bahkan menyaksikan mujizat-mujizatnya, tapi keterlaluan. Mereka tidak percaya, bahkan tega menyalibkan Yesus. Semoga kita ini berkati oleh Yesus karena percaya, sekalipun tak hidup sesamanya, sungguh mengalami kehadirannya secara real dalam perayaan Ekaristi dan mengalami kerahimannya juga dalam sakramen rekonsiliasi. Karena di sanalah kita bertemu dengan Yesus yang menyatakan kerahimannya dengan mengorbankan diri di atas kayu salib dan dihadirkan kembali dalam perayaan Ekaristi dan mengorbankan diri kepada kita demi keselamatan kita dengan mengampuni dosa kita dan melalui sakramen pengampunan dosa. Dalam buku harian Santa Faustina nomor 688 ditulis demikian: "Putriku, katakan kepada dunia tentang kerahimanku yang tak terselami. Aku ingin agar pesta kerahiman ini menjadi tempat pengungsian, pernaungan bagi semua jiwa, khususnya bagi para pendosa yang malang. Pada hari itu, tunjukkanlah tubuh kerahimanku, dan aku merupakan saluran samudera rahmat ke atas jiwa-jiwa yang menghampiri sumber kerahimanku. Jiwa yang mengaku dosa dan menyambut komuni kudus dan menerima pengampunan atas dosa-dosa dan akan bebas dari hukuman." Semoga kita makin mengalami kehadiran Tuhan, percaya akan kerahiman Allah dalam Yesus, hingga kita pun tak ragu untuk menjadi pribadi yang rahim dalam kegiatan penuh belas kasih dalam hidup sehari-hari. Amin.